Kalau tadi kita bahas pasar monopoli dan monopsoni, nah ini ada pasar yang beriringan juga namanya monopolistik dan oligopoli. Nah, singkatnya pasar monopolistik ini persaingan antar produsen itu bersaing branding, guys. Artinya apa? Setiap brand dia memiliki keunggulan dan karakteristik masing-masing, sehingga setiap brand atau produsen memiliki konsumen loyal masing-masing. Nah, coba kita nanti telah ini lebih dalam di video-video selanjutnya. Monopolistik termasuk pasar di mana perusahaan dapat masuk dengan bebas, masing-masing memproduksi merek atau versinya sendiri-sendiri dalam bentuk produk yang teridentifikasi. Nah, ini artinya di dalam pasar ini branding menjadi karakter utama atau poin penentu di dalam persaingan bisnis. Nah, gitu. Nah, terus mononya ada di mana? Nah, ketika kalian sudah fanatik dengan satu brand tertentu, misalkan skincare lah, kalian akan sangat memungkinkan kalian menjadi loyal dan akan enggan pindah atau beli skincare lain. Nah, itulah kenapa istilah mono di sini diartikan orang akan fokus pada brand itu saja. Dia akan membeli itu dibandingkan brand-brand yang lain. Nah, istilah monopolistik itu ada di sana. Inilah kenapa struktur pasar ini dikatakan pasar persaingan tidak sempurna. Karena apa? Karena jika seseorang sudah terpaku menjadi konsumen loyal atas produsen tertentu, maka kekuatannya sudah tidak lagi berimbang di dalam struktur mekanisme pasar, yakni antara produsen dan konsumen memiliki kekuatan yang tidak berimbang. Itulah kenapa ketika monopolistik ini sudah digaungkan, sudah diterapkan di dalam sebuah brand, maka konsumen akan dibutakan logikanya, seolah-olah dia akan digiring untuk membeli produk-produk brand tersebut dan diarahkan pada tujuan tertentu. Tentu tujuannya adalah profit oriented, tetapi masalahnya bukan di situ. Ketika produk skincare ini bilang kalau kalian ingin glowing, maka kalian perlu vitamin ini, brand ini. Maka vitamin ini tidak cukup, kalian perlu menambahnya dengan sunscreen ini, gitu ya guys. Jadi hasrat konsumen akan dipermainkan di sana. Logika akan ditanggalkan dan semuanya akan mono pada waktunya. Singkatnya gitu guys. Mungkin kita dapat pelajari strategi bersaingnya nanti di video selanjutnya terkait pasar monopolistik. Nah, pasar yang terakhir ini termasuk pasar yang paling seru. Kenapa? Karena di sini ada persaingan mental di sana. Namanya adalah pasar oligopoli. Pasar di mana hanya segelintir perusahaan yang bersaing satu sama lain, dan masuknya perusahaan baru sangat terbatas. Kenapa? Karena pasar atau pangsa pasar sudah dikuasai oleh beberapa perusahaan itu. Itulah kenapa ketika orang masuk atau produsen baru masuk ke pasar itu, dia perlu bersaing dengan produk-produk besar. Nah, gitu guys. Jika dia tidak memiliki efisiensi yang bagus dari sisi faktor-faktor produksi mereka, dari sisi modal, tenaga kerja, SDA, SDM, skill, banyak lagi, maka ya kemungkinan dia nggak akan bertahan lama. Nah, itulah kenapa di pasar ini sangat sulit bagi pesaing baru untuk bertahan. Nah, gitu guys. Nah, poin utamanya di persaingan mental. Nanti kita akan bahas lebih dalam ini secara matematis dan grafis dan flowchart di video selanjutnya. Intinya, jika di pasar oligopoli ini terdapat beberapa perusahaan, maka mereka akan terpatok
di dalam satu keputusan tertentu. Jika ada satu perusahaan yang memutuskan untuk menurunkan harganya, dia akan membuat keseimbangan baru di pasar secara keseluruhan. Dia akan membuat pasar berubah. Artinya apa? Artinya jika perusahaan yang membuat keputusan yang paling awal, jika dia mampu bertahan, dia akan jadi pemenang. Jika dia tidak mampu bertahan, dia akan tersingkir. Nah, itulah kenapa di dalam pasar oligopoli ini keputusan menjadi sangat penting di sana. Gitu guys. Nanti kita akan bahas ini di secara grafis biar kalian tahu kenapa pasar ini membuat hukum permintaan menjadi terpotong. Nah, terakhir, jika persaingan di dalam struktur pasar ini tidak sempurna, lantas bagaimana cara mereka bersaing untuk meningkatkan atau memaksimalkan laba mereka? Dan bagaimana cara mereka memaksimalkan potensi yang ada di perusahaan? Agar apa? Agar survive dalam jangka panjang. Kita akan bahas lebih dalam secara grafis di video selanjutnya. See you.